Pagi. Selamat pagi di sini kakak-kakak. Halo Meos Lena. Apa kabarmu? Wah, semuanya senang. Semuanya bersuka adik-adik pagi hari ini. Kita mau ibadah lagi. Kita bertemu lagi dalam kasih Yesus. Meos Lena semangat. Semangat. Suaranya Meos mana? Suaranya Meos. Halo. Halo, suara kakak-kakak yang di sini. Apa kabar? Halo. Yeay, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah semuanya semangat. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ada di rumah semuanya halo. Halo. Luar biasa. Halo, halo. Kita mau nyanyi lagu ini. Halo, halo. Kita mau belajar ya, yang gak bisa ya. Semua siap ya? Yeay. Kakak-kakak siap ya? Oke. Siap. Meos Lena siap semuanya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah. Sebab Yesus besertamu. Lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka. Karena Yesus beserta Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah. Sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah. Sebab Yesus besertamu. Lagi. Sekali lagi ya. Oke. Coba lihat kakak-kakak. Halo, halo, hello, hello, hola, Ada hola. semangatnya. Apa kabarmu? Cucu, cucu, halo, 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 hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Kak Dodi berdoa. Ya, puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau, karena besar kasih setiamu kepada kehidupan kami. Bila mana kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan.
dan ibadah kami dari pertengahan sehingga selesainya. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan lewat apa yang kami persembahkan kepada Engkau. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami semua. Baik pemain musik, pemimpin pujian Tuhan, para singer, ataupun MM, ataupun kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah lewat streaming dari rumah. Biarlah kami menerima keberkatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami saat pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diletakkan oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu diratakan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Gunung itu dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan. Nah adik-adik yang punya tangan, tangannya diangkat ke atas. Yo diangkat semua ke atas. Terus ke depan, ke depan. Ke depan, ke samping, ke samping. Ke samping. Kakinya sekarang, kakinya digerak-gerakin. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mata, kita punya mulut buat apa? Puji Tuhan. Buat memuji Tuhan, buat memuliakan nama Tuhan. Yuk kita nyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati
kita bilang kalau punya kaki untuk memuji Tuhan, kalau punya tangan untuk memuji Tuhan. Yuk sekarang kita mau bertepuk tangan lagi, kita mau melompat-lompat buat Tuhan. King of Majesty. Yang semangat ya. Yuk kakinya digerakkan, tangannya digerakkan. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Yuk yang semangat ya. These words are from my heart. These words are no matter I'm before you, I am before it's you. King of Majesty. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Semuanya lompat. Jesus, you are Savior of my soul. Yeah, 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 yeah. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Sekali lagi ya, dari awal. Katakan, you know that. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am before it's you. Katakan, Your Majesty. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, Yuk siap ya. my Lord. Yuk kakinya. With you, my Lord. Siap, 1, 2, 3, go. Jesus, you are Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my Sekali lagi ya. praises to you. 1, 2, 3, go. Jesus, you are Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. And forever. And forever and ever I give my praises. Sekali lagi. Forever. And forever and ever I give my praises to you. Ya, Yesuslah Juru Selamat kita. Dan saat ini mari bersama-sama kita minta Tuhan berikan kami hati yang seperti hatimu. Hati yang penuh dengan kelemah lembutan. Perkataan yang penuh dengan kelemah lembutan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Berikanku hati seperti hatimu Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Berikanku hati Seperti hatimu Yesus. seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku berikanku
hati hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Juru selamat kami Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, lembutkanlah hati kami saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Belajar tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap benih firman-Mu akan tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semuanya. Kami siap Tuhan untuk menjadi pendengar firman-Mu dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan. Kak Devi percaya semua adik-adik yang ada di rumah semakin bersuka cita, semakin berbahagia. Oke? Nah, hari ini kita bersyukur untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan. Nah, kembali lagi dengan Kak Devi. Kak Devi mau ingatkan buat ayat hafalan. Yeay. Yang sudah hafal ayat minggu lalu, jangan lupa Kak Devi ingetin, kirim ke guru kalian masing-masing gerak dan lagu kalian ya. Lewat media sosial boleh kalian posting. Dan Kak Devi percaya itu semua memberkati. Yuk Kak Devi mau ingatkan kembali ya. Ayat minggu lalu 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ya kita langsung nyanyikan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ingat, kita harus jadi teladan biar Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Oke? Nah, ayat hari ini terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-5.
Jadi tema hari ini adalah buah roh yang keberapa? 8. Yaitu apa? Kelemah lembutan. Yuk kita mau baca bersama-sama di dalam Matius 5 ayat yang ke-5. Yuk kita baca dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Wow, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang lemah lembut disebut berbahagia. Jadi kalau kita memiliki hati seperti Tuhan, pujian tadi yang kita sudah bawakan, itu semua menjadi doa kita biar setiap hati kita selaras dengan Tuhan, sama dengan Tuhan. Kita memiliki kerendahan hati, berbelas kasihan kepada keluarga kita, kepada sesama, semua orang. Agar supaya setiap kita, firman Tuhan bilang, akan memiliki bumi dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Gimana lagu dan gerakannya? Yuk kita langsung saja, berbahagialah. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Meskipun singkat, tapi Kak Revi belum terlalu hafal gerakannya. Yuk kita pelan-pelan ya, sekali lagi ya. Ikutin Kak Revi yuk. Kasih musiknya. Teng. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki. Sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki. Yo, sudah hafal semua? Sudah. Sekali lagi ya, berbahagialah. Yeay. Sama-sama. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki. Yeay, haleluya. Jadi itu ya, jangan lupa semua kita harus berbahagia sehingga kita menikmati semua janji Tuhan, oke? Yuk kita mau dengarkan cerita, tapi sebelumnya kita lihat yang satu ini. Selamat pagi teman-teman. Hari ini Profesor Doni dan Profesor Samuel sedang ada eksperimen di tempat lain. Jadi, kami yang akan melakukan eksperimen. Saya Ocal dari kelas Evanya. Dan saya Eli dari kelas Evanya juga. Ocal, hari ini kita akan eksperimen apa ya? Tema ibadah kita hari ini kan tentang kelemah lembutan. Jadi eksperimen kita juga tentang kelemah lembutan. Oh, begitu. Nah, di sini sudah ada botol, sedotan, dan tisu yang dibuat butiran. Ayo kita mulai, teman-teman di rumah sudah siap? Pertama-tama kita pegang botolnya seperti ini. Lalu butiran tisu kita masukkan ke mulut botol dan Ocal akan meniupnya dengan sangat keras. 1, 2, 3. Wah, tisunya tidak mau masuk ke dalam botol. Waktu ditiup dengan kencang, tisu malah keluar lagi. Lalu bagaimana caranya supaya tisunya bisa masuk ke dalam botol? Aha, bagaimana kalau kita coba tiup dengan lembut? Ayo kita coba lagi. Ayo. Kita masukkan butiran tisu tadi, lalu mulai kita tiup pelan-pelan. 1, 2, 3. Wow, berhasil. Jadi, apa yang kita pelajari dari eksperimen ini tentang kelemah lembutan? Seperti hidup kita,
Kalau perkataan kita kasar, menyakiti hati orang lain, maka kita tidak bisa masuk ke dalam hati orang itu. Sebaliknya, kalau perkataan kita lemah lembut, sopan, maka kita akan mudah masuk ke hati teman kita. Jadi, teman kita tambah banyak. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sampai jumpa. Slapstick Theater, Paulus dan Barnabas. Ini adalah Paulus. Awalnya ia membenci dan ingin membunuh murid-murid Yesus. Ia berusaha menghentikan murid-murid Yesus menceritakan kabar baik tentang Yesus. Akhirnya Paulus berjumpa dengan Yesus dengan jalan yang ajaib dan hidupnya diubahkan selamanya. Paulus mencari pengikut Yesus karena ia sendiri ingin menjadi pengikut Yesus juga. Ketika Paulus ada di Yerusalem, ia berusaha mencoba bertemu pengikut Yesus lainnya. Tapi, semua orang takut pada Paulus. Tidak ada orang yang percaya bahwa Paulus benar-benar sudah menjadi pengikut Yesus. Untunglah ada seorang yang bernama Barnabas. Barnabas membawa Paulus menjumpai para rasul. Barnabas menceritakan bahwa Paulus telah berjumpa dengan Yesus dan Yesus telah berbicara secara pribadi kepada Paulus. Ia juga menceritakan bahwa Paulus juga mengajarkan tentang Yesus dengan berani saat ada di Damaskus. Akhirnya Paulus tetap tinggal di Yerusalem bersama para pengikut Yesus. Ia mengajar dengan keberanian dalam nama Yesus, dan banyak orang menjadi percaya dan mengikut Yesus. Paulus dan Barnabas mereka bersama-sama mengabarkan kabar istimewa dari Tuhan. Mereka memberitakan tentang Yesus di banyak tempat sampai akhirnya mereka berpisah. Mereka tetap memberitakan Injil kepada banyak orang. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat bukan? Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah COTW Kids. Anak-anak masih bersukacita? Puji Tuhan ya, walaupun di tengah pandemi COVID kita belum bisa ke gereja, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Walaupun kita hanya bisa menyaksikan firman Tuhan lewat streaming, tapi tetap bersemangat. Puji Tuhan, minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita tentang buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus ada berapa coba? Siapa yang tahu adik-adik di rumah? Ada berapa? Iya, 9. 9 begini? Apa begini? Apa begini ya? Iya, begini 9 buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu ada kasih. Kalau misalnya ada yang suka menyanyi, ada kan? Lagu-lagu itu sekolah minggu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Sekarang minggu ini kita sampai yang ke-8, yaitu kelemah lembutan. Firman Tuhan mengatakan di dalam nanti ya, ayat hafalannya di dalam Matius begini ya. Matius 5 ayat 5. Bunyinya apa ya? Yang punya Alkitab di rumah coba dibuka. Matius 5. Matius gini ya, huruf M ya. Matius 5 ayat 5. Sudah ketemu? Iya, kalau sudah ketemu dibaca ya. Bunyinya seperti ini. Berbahagialah. Ekspresi orang berbahagia gimana ya? Apa? Iya, orang berbahagia pasti senyum. Orang berbahagia mulutnya apa? Wajahnya nggak seperti pepaya, lonjong ya. Orang yang berbahagia tersenyum ya. Berbahagialah mereka yang apa? Yang lemah lembut ya. Orang yang lemah lembut mau apa ya janji firman Tuhan? Akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut ya. Kalau yang lemah lembut itu hatinya, perilakunya, perkataannya lemah lembut.
Janji firman Tuhan mengatakan akan memiliki bumi ya. Nah, kakak di sini punya cerita ya. Apa ya ceritanya? Ini ada orang yang bajunya biru, jubahnya biru, namanya Saulus ya. Saulus ini adalah dulu orang yang jahat, hatinya penuh dengan kebencian, suka marah. Siapa di sini suka marah-marah di rumah? Siapa yang di rumah suka benci sama temannya, sama kakaknya, sama adiknya? Hah? Seperti Paulus ini bencinya sama siapa? Sama orang-orang yang percaya Tuhan Yesus ya. Paulus ini sering pergi mencari orang-orang yang suka berdoa. Kalau mereka sedang berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau Paulus lihat orang ini bisa diseret sama Paulus, dimasukkan dalam penjara ya. Paulus ini hatinya penuh dengan benci, penuh dengan amarah. Tapi saat dia mau ada di suatu jalan, lagi berjalan, tiba-tiba ada apa? Ada malaikat Tuhan. Aduh, sinarnya terang sekali. Aku nggak bisa lihat ya. Paulus nggak bisa lihat. Dulu namanya masih Saulus, belum Paulus ya. Saulus ini lihat malaikat Tuhan ya. Setelah dia lihat malaikat Tuhan, apa yang diubahkan oleh Tuhan? Hatinya diubahkan oleh Tuhan. Hatinya yang tadinya benci, tadinya jahat, penuh dengan amarah ya. Saulus ini diubahkan oleh Tuhan ya. Lalu dia, Saulus ini sama Tuhan sudah dipilih. Seperti adik-adik semua di rumah sudah dipilih oleh Tuhan ya. Puji Tuhan, dari sekian ribu banyak orang ya, adik-adik dipilih oleh Tuhan. Puji Tuhan, di kampung ya, di mana adik-adik tinggal dipilih jadi anak Tuhan. Seperti Saulus ini dipilih Tuhan untuk jadi apa? Jadi terang saksinya Tuhan ya. Setelah itu Saulus pergi ke Yerusalem. Saat pergi ke Yerusalem, murid-murid Tuhan yang lain takut. Aku takut. Itu ada Saulus yang jahat. Dia tidak suka sama orang yang percaya Tuhan. Aku mau sembunyi aja. Aku takut. Ya, orang-orang takut. Tapi ada seorang murid Tuhan. Ia adalah bernama Barnabas nih. Sekarang Saulus punya teman namanya Barnabas. Di Alkitab diceritakan Barnabas adalah orang yang baik. Dia penuh Roh Kudus. Dia juga memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan ya. Waktu murid-murid yang lain gak mau terima sama Saulus, Barnabas mau berteman sama Saulus. Kalau adik-adik di rumah punya teman, sekarang temannya sudah baik, apa dijauhi? Aku gak mau punya teman itu suka nakal. Temennya itu suka apa? Gak mau berbagi makanan. Aku gak mau sama itu. Tapi setelah temennya bertobat ya, dijauhi ya. Tidak seperti itu. Seperti Barnabas, dia yang diurapi Tuhan Yesus, dia yang penuh dengan Roh Kudus, dia punya iman, dia mau berteman dengan Saulus ya. Lalu Saulus sama Barnabas ya, sama Tuhan ini waktu berdoa sama teman-temannya yang lain ya, waktu berdoa, Tuhan Yesus, ada roh Tuhan berkata, khususkanlah Paulus itu dengan Barnabas, dia akan kuutus menjadi saksiku ya. Luar biasa firman Tuhan. Saat Saulus ya dulu menjadi orang yang pembenci Tuhan, suka marah, suka nakal. Setelah ada kelemah lembutan dalam hatinya, Saulus diubahkan bertemu dengan Barnabas ya. Lalu Saulus punya teman nih yang bajunya hijau. Kok tadi belum dinganu ya, belum disentuh ya. Nih punya teman namanya Yohanes ya. Yohanes sama Barnabas sama Paulus ini berkeliling memberitakan firman Tuhan. Jalan karena sudah diubahkan, hidupnya berubah, lalu mereka memberitakan firman Tuhan. Saat anak-anak sudah diubahkan oleh Tuhan, perilakunya jadi baik.
tutur katanya jadi baik ya, perilakunya tidak sembrono, kalau ngomong juga jangan yang jelek-jelek. Kalau di rumah ada mamahnya disuruh marah, ngomongnya nggak baik, boleh nggak? Nggak boleh, belum ada kelemah lembutan ya. Saat Saulus dan Barnabas ini pergi sebuah pulau, ada seorang gubernur. Ini gubernurnya. Aku kok mendengar ya ada seorang bernama Paulus dan Barnabas sama temennya itu datang ke pulauku ya. Aku pengen mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus itu. Aku pengen dia datang ke rumahku. Aku pengen mendengar cerita firman Tuhan. Saat Paulus sama Barnabas ini diundang, ada yang gak suka. Nih, kalau kita sudah benar firman Tuhan, ada yang gak suka. Yang gak suka biasanya siapa? Iblis. Nah, ini bukan iblis. Ini namanya tukang sihir sama nabi palsu. Ya, dia itu dulu sering bersama-sama sama Pak Gubernurnya ini. Ya, dia mendengar kalau Paulus sama Barnabas mau ketemu sama Pak Gubernur, dia lalu panik hatinya. Waduh, aku gak punya teman ini. Karena Pak Gubernur mau mendengar firman Tuhan dari Paulus, dari Barnabas, juga temannya Yohanes. Piye ini aku gak punya? Boleh. Waduh, lalu ini Pak Gubernurnya ini datang ya sama Paulus Barnabas. Paulus yang penuh Roh Kudus ini tahu isi hatinya yang tukang sihir ini, tahu. Lalu Paulus bilang apa? Kenapa hati kamu itu penuh dengan muslihat? Hati kamu itu penuh dengan kebencian. Kamu itu senantiasa membelokkan jalan kebenaran Tuhan ya. Wah, nih Tuhan datang. Kamu nanti mau jadi buta. Nah, benar ya. Jadi buta. Ini tukang sihirnya ini jadi buta, gak bisa melihat ya. Saat Pak Gubernur ini melihat akan perbuatannya Paulus, Barnabas dan Yohanes ya, Pak Gubernur ini menjadi percaya Tuhan Yesus ya. Karena apa? Kok percaya? Karena perbuatannya, karena tutur katanya, karena perkataannya. Kalau adik-adik di rumah suka berdoa, suka membaca firman Tuhan ya, hatinya dilembutkan oleh apa? Oleh Roh Kudus ya. Roh Kudus itu roh yang lemah lembut, yang mau datang dalam hati yang hancur. Saat anak-anak berdoa, Tuhan Yesus aku sering ngomong yang gak baik, Tuhan Yesus aku sering nakal, Tuhan Yesus aku masih berani sama orang tua, aku pengen punya kata-kata yang baik supaya hidupku boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian. Paulus Barnabas ini menjadi kesaksian hingga seorang gubernur pun percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Berdoalah kepada Tuhan saat anak-anak ingin mempunyai roh kelemah lembutan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, karena janji firman Tuhan mengatakan tadi, Matius 5 ayat 5, bunyinya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi ya. Adik-adik mau menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi, menjadi terang. Saat memiliki kelemah lembutan, Tuhan sanggup ubahkan. Tuhan gak memandang anak kecil, anak besar, orangnya kulitnya hitam, kulitnya putih. Enggak, Tuhan membedakan. Tuhan mengasihi setiap kita ya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan memberi kelemah lembutan kepada kita, supaya kita bisa menjadi berkat ya. Ayatnya dihafalkan di rumah ya, supaya firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita dan kita bisa melakukan. Nah ya, sekian firman Tuhan pagi hari ini. Nanti kita kembalikan kepada Kak Revi.
Tuhan memberkati. Wah, luar biasa sekali cerita hari ini ya. Mengajarkan kita untuk kita memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan. Biar Roh Kudus menuntun setiap kehidupan kita. Oke? Nah, adik-adik di rumah jangan dulu duduk ya. Tetap masih berdiri. Perasaan memang tadi duduk ya. Iya, ya. Karena yang salah ya berarti ya. Tetap berdiri, tapi sebelumnya kan sekian lama nih kita nggak sapa-sapaan tentang soal ayat hafalan, ya kan? Sama Lena sama Meus, Kak Devi mau tanya dulu, mereka udah hafal belum ayat hari ini? Yuk kita ke situ dulu, kita ke Lena sama Meus. Halo Lena, Meus. Halo Kak Devi. Sehat ya? Sehat. Sehat. Jangan lupa nanti kalau udah turun dari panggung tetap pakai masker, ya? Oke. Jangan lupa, Kak Devi mau tantang nih kalian berdua nih. Kalian bisa hafal nggak ayat hari ini? Hafal dong. Yuk, terdapat di mana? Yuk, jangan kasih tahu. Terdapat di mana, yuk? Matius 5 ayat 5. Oh, pinter. Kakak-kakak tepuk tangan dong. Oh, sekarang kalian harus nyanyi ya. Nyanyi? Iya dong. Kan adik-adik di rumah Kak Devi suruh nyanyi, masa kalian enggak? Nyanyi ya? Oke. Coba Kak Devi mau lihat dulu. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yeay, tepuk tangan. Terima kasih buat Meus dan Lena. Yuk adik-adik yang di rumah, jangan sampai ketinggalan. Meus sama Lena udah jago loh. Sekarang Kak Devi mau ingetin dulu buat adik-adik semua ya. Yuk sama-sama ya. Berbahagialah. Hey! Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan sekali lagi ya, berbahagialah. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki. Sekali lagi ya, sekali lagi. Oke, siap gerakannya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi lewat cerita tadi kita belajar bahwa setiap kita harus memiliki kelemah lembutan. Seperti Bapa yang memiliki hati yang lembut, yang rendah hati, yang mau memeluk kita, merangkul kita dan memberkati setiap kita. Yuk bangkit berdiri semua. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Berikan kami hati seperti hati-Mu, berikan kami tangan-Mu, berikan kami kaki-Mu, karena kami mau menjadi berkat. Mau Tuhan memberikan kabar yang baik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan.
seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatiku. Sekarang adik-adik sendiri katakan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu, berikan ku kakimu, biar kami melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Sekali lagi adik-adik di rumah katakan, berikan ku tanganmu. Ini yang menjadi doa setiap kami Tuhan, kerinduan kami. Kami mau Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, kami mau jadi berkat-Mu. Kami mau Tuhan menyampaikan berita Injil kepada saudara kami, orang tua kami, bahkan siapapun yang kami jumpai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hatimu, berikan ku tanganmu untuk melakukan. Yes, haleluya. Berikan ku kakimu dalam rencanamu. Berikan ku hati, berikan ku hatimu Tuhan. Berikan ku hati, berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Firman-Mu luar biasa, Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagimu, syukur hanya bagimu. Tuhan Yesus, pujian ini menjadi doa kami kepada Engkau. Berikan kami hati seperti hati-Mu. Berikan kami tangan seperti tangan-Mu, kaki seperti kaki-Mu. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini yang kami lalui, mungkin semakin jahat yang kami lihat, mungkin semakin buruk, atau mungkin sebaliknya Tuhan semakin membaik. Tetapi biarlah Tuhan, apapun keadaan yang ada hari-hari ini, bawa kami Tuhan untuk tetap fokus kepada Engkau. Bahwa setiap anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, COTW Kids yang ada, bahkan setiap siapapun, kami berdoa Tuhan, biar Tuhan pulihkan keadaan bangsa negara kami. Pulihkan setiap keadaan hati kami, pikiran kami, agar supaya kami boleh tetap terus mengandalkan Engkau. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau kekuatan kami, Engkau yang membawa kami untuk kami boleh menikmati kemenangan lepas kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini, ibadah yang diberkati. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan.
Kami sudah menerima firman-Mu yang luar biasa dan kami percaya Tuhan telah diberkati dengan pujian setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, biar Tuhan melepaskan berkat-Mu Tuhan bagi mereka. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan selalu. Dan berikan kami hati yang mau benar-benar tetap terus hanya fokus kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kekal buat selama-lamanya kami bersyukur. Pertemukan kami di minggu yang akan datang dengan ibadah yang semakin luar biasa lagi. Semangat yang semakin luar biasa dan kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah hari ini kami mau tutup. Ibadah COTW Kids di hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat Tuhan bersama katakan amin. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.